kalian pakai laptop, terus semuanya terasa berjalan dengan cepat. Aplikasi langsung kebuka, terus dari satu program bisa langsung berpindah ke program lainnya. Sekilas terlihat seperti laptop mampu mengerti kita, namun di balik itu sebenarnya laptop tidak bekerja secara mandiri, tetapi terdapat sistem operasi, yaitu sistem utama yang mengatur seluruh aktivitas tersebut. Sistem operasi yang digunakan dalam pembahasan ini adalah Microsoft Windows. Windows sendiri termasuk ke dalam General Purpose Operating System, dan dengan karakteristik yang dimiliki Windows dapat digunakan untuk berbagai aktivitas. Windows pertama kali diperkenalkan oleh Microsoft pada tahun 1985. Sistem operasi yang digunakan pada tahun tersebut yaitu berupa Command Line Interface, yaitu pengguna harus memasukkan perintah berbasis teks secara manual. Untuk mengatasi hal tersebut, Windows hadir menciptakan perubahan baru yaitu Graphical User Interface. Dengan perubahan tersebut, tentunya menjadikan laptop mudah diakses di kalangan umum, tidak hanya di kalangan teknis saja. Berdasarkan konsep arsitektur Windows yang dijelaskan dalam Windows Internals, Windows memiliki struktur sistem yang dibagi menjadi dua mode eksekusi. Pertama, user mode, lingkungan tempat aplikasi berjalan. Kedua, kernel mode, bagian inti dari sistem operasi. Selain itu, Windows juga memiliki beberapa komponen penting seperti proses and thread management, memory management, serta input atau output system. Seluruh komponen tersebut bekerja secara terintegrasi. Sebagai sistem operasi general purpose, Windows dapat digunakan dalam berbagai bidang komputasi. Pada penggunaan personal, Windows dapat digunakan di laptop pribadi. Pada lingkungan bisnis, Windows dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan data. Selain itu, Windows dapat digunakan untuk pengembangan tata lunak oleh developer, serta dalam lingkungan server atau cloud computing. Oleh karena itu, Windows dapat digunakan oleh banyak pengguna. Dalam sistem operasi Windows, salah satu komponen penting dalam pengelolaan sistem adalah manajemen device atau input-output system. Secara konsep, manajemen I/O merupakan bagian dari sistem operasi yang bertugas mengatur komunikasi antara perangkat keras hardware dengan perangkat lunak software. Hal ini penting dikarenakan perangkat keras tidak dapat berkomunikasi dengan aplikasi atau pengguna secara langsung. Semua interaksi tersebut harus melalui sistem operasi sebagai pengatur utama. Dengan kata lain, sistem operasi bertindak untuk memastikan setiap permintaan dari pengguna dapat diterjemahkan dan dijalankan oleh perangkat keras dengan benar. Manajemen I/O diterapkan melalui mekanisme device driver. Device driver ini merupakan perangkat lunak yang bertugas sebagai perantara antara sistem operasi dengan perangkat keras, di mana driver ini bertugas untuk menerjemahkan instruksi dari sistem operasi agar mudah dipahami dan dijalankan oleh perangkat keras. Windows mendukung berbagai jenis perangkat keras, dengan menyediakan driver yang sesuai dengan device-nya masing-masing. Saat pengguna menghubungkan Apple AirPods ke laptop melalui Bluetooth dan memutar musik atau video, sistem operasi menerima perintah tersebut lalu meneruskannya ke driver audio. Driver mengubah data digital menjadi sinyal suara dan mengirimkannya ke AirPods sehingga suara dapat didengar oleh pengguna. Saat pengguna mengetik di keyboard, input dikirim melalui device driver ke sistem operasi, lalu diproses dan diteruskan ke aplikasi aktif sehingga huruf atau perintah langsung muncul di layar. Begitu juga saat pengguna menggerakkan atau mengklik mouse, input diproses oleh sistem operasi melalui driver, sehingga kursor bergerak atau menjalankan aksi seperti memilih dan membuka program sesuai perintah pengguna. Proses dimulai dari aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Ketika pengguna memberikan suatu perintah, misalnya menekan tombol print atau memasukkan input melalui keyboard, perintah tersebut tidak langsung dikirim ke perangkat keras. Perintah terlebih dahulu diterima oleh sistem operasi Windows. Setelah itu, Windows akan menentukan device driver yang sesuai dengan perangkat yang digunakan. Driver kemudian menerjemahkan perintah dari sistem operasi menjadi instruksi yang dapat dipahami oleh perangkat keras. Setelah perangkat keras menjalankan instruksi tersebut, hasilnya akan dikirimkan kembali ke sistem operasi untuk ditampilkan kepada pengguna. Dengan mekanisme ini, Windows dapat mengatur komunikasi antara software dan hardware secara terstruktur tanpa perlu interaksi langsung antara aplikasi dan perangkat keras. Secara sederhana, alur kerja sistem I/O pada Windows dapat digambarkan sebagai berikut: aplikasi, sistem operasi, device driver, hardware, output. Berdasarkan hasil penelusuran dari beberapa referensi dan jurnal, perkembangan Windows dari Windows 7 sampai Windows 11 menunjukkan adanya peningkatan bukan hanya dari tampilan, tetapi juga dari performa dan pengelolaan sistem internal. Windows 7 dikenal sangat stabil dan ringan pada masanya. Sistem ini populer karena mudah digunakan dan memiliki performa yang konsisten. Namun, Windows 7 masih memiliki keterbatasan pada keamanan dan belum optimal untuk teknologi modern. Selanjutnya, Windows 8 membawa perubahan besar pada tampilan dan antarmuka.
Dari sisi sistem, Windows 8 mulai meningkatkan efisiensi resource dan manajemen perangkat. Tetapi, banyak pengguna merasa tampilannya kurang nyaman digunakan. Kemudian, Windows 10 menjadi versi yang paling seimbang. Berdasarkan hasil riset, Windows 10 memiliki kombinasi performa, kompatibilitas, dan stabilitas yang baik. Sistem ini juga lebih matang dan dalam mengatur proses, memori manajemen, dan multitasking, sehingga cocok untuk penggunaan sehari-hari maupun pekerjaan profesional. Sementara itu, Windows 11 hadir dengan desain yang lebih modern dan optimasi performa pada hardware terbaru. Windows 11 memiliki peningkatan pada efisiensi memori manajemen, respons sistem, dan multitasking. Namun, sistem ini memiliki keterbatasan kompatibilitas pada perangkat lama.